السؤال فليتفضل مشكورا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan, petunjuk yang Allah anugerahkan, bimbingan yang Allah turunkan, maka entah bagaimana kondisi kita sekarang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Setiap hari seharusnya kita berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Dan selamatkan kami dari api neraka. Berbincang tentang surga sudah cukup panjang. Cerita tentang surga Allah SWT. Namun gak ada habisnya kita menceritakan sebuah keindahan. Hari ini kita akan berbincang tentang pakaian dan perhiasan penghuni surga. Semoga kita termasuk yang mengenakan pakaian tersebut. Kebutuhan manusia kepada pakaian tidak dapat dilakukan lagi. Pakaian bukan sekedar untuk menyelamatkan dan menjaga diri dari panas dan dingin dalam kehidupan dunia. Tapi pakaian juga untuk memperindah diri kita. Manusia berhias dengan pakaian. Makanya kenapa warna-warni pakaian itu beragam. Hijau dikombinasi sama kuning, coklat dikombinasi sama merah, merah bercampur sama ini, Masya Allah. Karena bukan hanya sekedar untuk menutup aurat, tapi untuk berhias pula itu pakai. Sehingga kita juga melihat banyaknya pabrik-pabrik yang memproduksi pakaian. Butik-butik yang berusaha untuk menyediakan kebutuhan manusia dengan harga dan kualitas yang beragam. Semalam Anda berusaha untuk melihat berapa sih pakaian termahal yang dibuat oleh manusia, yang tentunya bercampur dengan perhiasan. Ada 7 pakaian termahal dunia. Yang nomor 7 itu namanya Men Valentino Dress. Harganya 1,4 miliar. 1,4 miliar. Baju 1,4 miliar. Bisa buat beli mobil yang dinaikin sama keluarga bareng-bareng. Ini 1,4 miliar. Yang nomor 2 ada Giorgio Armani. Anda mudah-mudahan gak salah bacanya ya. Giorgio Armani dress harganya 2,8 miliar. 2 kali lipat. Satu pakaian. Bisa dibayangin ya. Kalau kita beli pakaian ini yang Anda pakai seharga 2,8 miliar. Masya Allah. Satu kelurahan dapat semuanya. Yang nomor 5 itu 7. 6. Yang nomor 5
Jin Rus Bertaut. Tak tahulah, mungkin namanya seperti itu. Harganya 18,5 miliar. Terus yang nomor 4 ada Dior Dress. Dior Dress apa namanya? Harganya 28 miliar. Kayak apa tuh pakai 28 miliar jemaah? Yang nomor 3 ada Black Diamond. Debbie Wingham. Harganya 78 miliar. Kita mau bangun kampus nih. Mau bangun gedung utama kalau nggak salah perlu duit 30 miliar. Atau 40 miliar. Ini baju harganya 78 miliar. Ini dari perancang busana dari London ya. Baju ini disebutkan bertahtakan berlian hitam dan putih yang jumlahnya mencapai 1.000. Jadi nilainya jadi mahal itu karena ada diamondnya tadi. Jumlahnya berapa? 1.000 berlian hitam dan putih. Tapi yang nomor 2. Itu tadi harganya 78 miliar. Yang nomor 2 ada Diamond Dress. Punya Scott Hensal. Harganya 128 miliar. Ini bertahtakan hampir 3.000 berlian. Allahu Akbar. Dan yang nomor 1. Gaun termahal. Itu bikinan tetangga kita. Bikinan orang Malaysia. Yang merancang itu namanya subhanallah. Faizali Abdullah. Dari Malaysia. Namanya Nightingale Dress. Mudah-mudahan gak salah nah bacanya. Harganya 427 miliar. Baju jemaah. 427 miliar. 30 juta US dollar. Baju. Berliannya nggak sebanyak yang sebelumnya. Ada 70.000 berlian. Serta 7.501 kristal Swarovski ialah. Subhanallah. Terbuat dari apa? Terbuat dari taffeta. Kainnya sekarang. Kalau tadi perhiasannya. Taffetanya Anda baca, ini bahasa Persia. Salah satu jenis kain yang terbuat dari sutra. Ada satin. Ya kalau kita lihat kain satin ya. Kain satin, kemudian ada sifonnya dan sutra. Tapi kayaknya semua itu bahan dasarnya sutra. Yang menyebabkan harganya 427 miliar. Hampir 1,5 triliun. Baju dipakai. Harganya lebih dari harga jet pribadi. Setelah duit segitu banyaknya. Waktu kemarin negeri kita mempersiapkan diri menghadapi COVID-19 di awal-awal itu, kalau nggak salah dana yang dipersiapkan itu ya 400 lebih miliar. Sekarang entah sudah berapa jumlah. Tapi yang jelas, Anda nggak pernah kebayang pakai baju harganya 1 miliar, pakai baju harganya 500 juta, pakai baju harganya 100 juta, wala 50 juta. Wala 30 juta, wala 20. Subhanallah, entahlah sebutkan angkanya berapa. Baik. Kebayang tuh manusia kalau ngelihat, Masya Allah, mahal banget, bagus banget, indah banget. Berapa orang yang memiliki pakaian itu? 1. Di dunia ini cuma 1 mereka bikin. Spesial banget. Nggak ada lagi orang kedua. Maka kalau kita lihat sekarang, pakaian dan perhiasan penghuni surga. Yang sebelumnya kita udah tahu bangunan surga
labinatun min zahab, labinatun min fiddah. Batu batanya satu emas, satu perak. Kalau bicara perabotannya ada yang semua emas. Ada yang semuanya perak. Kalau bicara pakaiannya, Allah Azza wa Jal menyebutkan di surat Al-Hajj ayat 23. Surat Al-Hajj ayat 23. Nah, boleh dibaca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anharu يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara dan pakaian mereka dari sutra. Masya Allah. Kita lihat nih. Mereka dikasih perhiasan. Yang masuk surga, apa perhiasan mereka? Emas, gelang-gelang emas. Yang kita tahu di dunia, laki-laki nggak boleh pakai gelang emas. Walu'lu'ah dan mutiara. Dan pakaian mereka sutra. Jadi kalau bicara surga maka sutra. Karena sampai hari ini itu kain yang termahal. Kain yang memang manusia membuat sutra. Apa sutra bikinan namanya? Yang mereka sintetis. Mereka bikin sutra sintetis. Namun mereka nggak akan bisa memperbanyak sutra yang dari ulat sutra. Dia mahal karena memang membuatnya bukan manusia yang bikin. Allah Azza wa Jalla menciptakan ulat khusus untuk mengeluarkan benang sutra. Di surga semuanya. Di dunia tinggal dihitung. Di Jember mungkin ada berapa orang yang punya sutra. Se-Indonesia hanya ada berapa orang. Tapi di surga semuanya bahan dasar pakaiannya udah sutra. Yang katanya lembut di badan itu. Nyaman sekali. Tadi pakaian-pakaian yang disebutkan. Yang harganya 400 miliar lebih. Itu berat. Di tubuh itu berat. Tapi nanti di surga Masya Allah. Mereka menikmatinya. Sedangkan di dunia kadang-kadang orang pakai baju mahal itu hanya untuk pamer dan tidak menikmati. Karena berat, nggak nyaman. Ya hanya untuk dilihat orang. Tapi di sana mereka menikmati pakaian tersebut. Perhiasan-perhiasan mereka, emas, mutiara. Di surat Fatir, ayat 33. Allah mengulangi lagi. Tafadhal dibaca. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Mereka akan mendapat surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Nah, Allah tegaskan lagi nih. Bahan dasar pakaian penghuni surga semuanya adalah sutra. Yang kalau di dunia ada orang baik,
ada orang baik, mau orang kaya raya, ingin bikin satu kampung pakai sutra semua, nggak mampu. Mungkin duit ada, tapi bahannya nggak ada. Makanya akhirnya dibikin sutra sintesis. Apa sih? Sintesis. Sutra sintetis. Yang akhirnya orang kadang-kala merasa pakai sutra padahal enggak. Perhiasan jelas. Emas, mutiara. Subhanallah. Ada perhiasan jenis lain. Yaitu perak. Kita dapat melihat manusia kadang-kala pakai kuning itu males. Sehingga banyak gelang-gelang itu emas tapi di emas putih kata mereka. Tapi ada tempat perhiasan khusus. Silver. Kalau Anda ngelihat di Mekah Madinah ya. Ini karena kita dulu ya tinggal di hotel, kalau ke masjid harus lewat pasar. Jadi melihat tuh toko-toko perhiasan silver. Semuanya silver. Indah-indah sekali kan. Subhanallah. Dan kadang-kala orang maunya pakai yang silver. Allah kasih, engkau mau yang apa? Diinginkan oleh jiwa manusia. Di surat Al-Insan ayat 21. Allah menyebutkan hal ini. Tafadhal. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Mereka berpakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal dan memakai gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih dan suci. Barakallahu fikum. Di sini mulai disebutkan warna pakaian. Jadi semuanya bahannya sutra sudah disebutkan. Sutra tebal, sutra lembut. Biasanya sutra yang tipis itu digunakan untuk yang nyentuh kulit kita. Setelah itu baru di atasnya sutra yang tebal. Itu pun tetap ringan yang tebal. Indah. Lembut. Dan mereka warnanya hijau. Ini di antara warna yang Allah sebutkan adalah warna hijau. Kemudian mereka dikasih perhiasan dari gelang-gelang yang terbuat dari silver. Dari perak. Ada sebuah riwayat. Bahwasanya Nabi SAW menyebutkan setelah membacakan ayat ini. Ayat di Al-Insan 21. Inna alaihim tijan. Di atas kepala mereka itu ada mahkota-mahkota. Inna adna lu'lu'atin minha. Mutiara yang paling rendah. Yang ada di mahkota mereka. La tudi'u ma bainal masyriq wal maghrib. Itu menerangi timur dan barat. Jadi jangan dibayangin kayak mutiara yang ada di dunia. Kalau kita ngeliat mutiara di dunia itu ada yang kelas A, B, C terus ya. Ada yang bulat, ada yang agak moncong, dikit, macam-macam. Tapi di sana yang paling rendah. Itu menilai timur dan barat. Kemudian dalam hadis meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan tentang perhiasan yang dipakai oleh penghuni surga ini. Tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Atau yablughul wudu. Hilyah, perhiasan orang beriman itu sampai di mana sampainya air wudu itu. Kadang-kadang kita kalau melihat ada orang pakai gelang banyak ya. Kan kita ngeliat, ngapain kayak gitu, mau pamer ini, itu, macam-macam. Padahal orang ingin gitu, dia pakai perhiasan. Dia mungkin punya duit. Tapi, malu dia mau pakai perhiasan sampai ke sikunya. Di kakinya sampai ke mata kaki dia isi gelang-gelang.
Di surga Allah berikan. Seperti itu jumlah perhiasan yang dipakai. Ada riwayat dari Hasan al-Basri yang mengatakan al-hulil fil jannah 'ala rijal ahsan minhu 'ala nisa. Perhiasan yang berada di atas laki-laki, dipakai laki-laki, itu lebih indah daripada yang ada di perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin agar wanita itu ketika melihat suaminya dengan perhiasan yang begitu indah, dia menjadi bahagia dan gembira. Yang ketika hidup di dunia, kita tahulah laki-laki nggak boleh berhias dengan emas. Boleh dia pakai perak. Tapi nggak semua perhiasan pun boleh dipakai sama laki-laki. Tapi nanti di surga, mereka dikasih perhiasan yang indah. Dan perempuan melihatnya semakin indah, semakin nyaman. Perempuan itu kalau melihat orang lain pakai perhiasan yang mahal, dia ingin. Kadang-kadang hasut, iri. Tapi bagaimana sekarang dia melihat suaminya menggunakan perhiasan-perhiasan yang indah dan datang menjumpai dia. Ada riwayat dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Musawwaruna bil-dhahabi wal-fiddah, mukallaluna bid-durr." Tadi disebutkan dalam ayat itu perhiasan mereka emas, perak, dan mutiara. Maka disebutkan bahwasanya mereka itu mengenakan gelang-gelang dari emas dan perak, sedangkan mutiara atau permata itu akan dipakai di atas mahkota mereka. Alaihim akalil min dur wa yaquta mutawasilah. Jadi di mahkota itu ada mutiara dan permata yang menghiasi dan bersambung. Alaihim taj katajil muluk. Di atas mereka ada mahkota seperti mahkotanya raja-raja yang ada. Kalau sekarang antum pakai itu diketawain sama orang. Emangnya antum raja pakai mahkota gitu. Walaupun orang terkaya di dunia kita lihat dia malu mau pakai mahkota, kemudian jalan keluar, duduk di rumahnya. Tapi nanti di surga Allah berikan itu. Karena engkau memang raja pada. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul SAW mengatakan, "Lau anna rajulan min ahli jannah." Andai kata ada seorang dari penghuni surga, ittala, yang melongok ke dunia ini. Fabada siwaruhu. Kemudian gelangnya itu kelihatan. Antum melihat sekarang anak-anak muda itu mau gaya pakai gelang. Gelang dari tali sepatu ya, dari tali sandal atau dia pakai macam-macam dia. Bayangin nih, nanti di surga Allah Azza wa Jalla, kalau ada seorang penghuni surga yang melongok ke dunia, kemudian gelangnya kelihatan. La tamasa daw asy-syams. Maka sinar mentari akan hilang. Kama tatmusu syams daw an-nujum. Sebagaimana sinar mentari itu mengusir sinar bintang-bintang. Ketika matahari terbit, hilang bintang-bintang. Seperti itu. Berapa harganya? Nanti kita akan tahu harga. Dalam hadis riwayat Ahmad, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang bidadari surga itu, yang terlihat sumsumnya, sumsum betisnya, dari balik daging, dari balik tulang daging dan pakaian. Ingat bahan dasarnya dari sutra, modelnya kayak apa, Allah yang tahu. Kemudian kalau bicara warna, tadi udah kita baca tuh. Di surat Al-Insan ayat 21. Bahwasanya mereka pakai baju warna hijau. Dari sundus dan istabrak. Dari sutra yang lembut, sutra yang tipis, dan sutra yang kasar. Allah berfirman di surat Al-Kahfi ayat 31. Silakan dibaca.
أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. Mereka itulah yang memperoleh surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat beristirahat yang indah. Masya Allah. Sebaik-baiknya pahala dan tempat istirahat. Nih beberapa hari yang lalu orang pada sibuk mau istirahat, berangkat ke villa, berangkat kemana. Mereka harus bawa baju yang banyak supaya nggak perlu nyuci. Di surga nggak perlu nyuci. Pakaiannya nggak kusut. Mereka dikasih pakaian, ingat bahan dasarnya sutra, Bapak. Dibikin di mana itu sutra? Pakaian penghuni surga itu dibikin di mana? Di pabrik mana? Subhanallah. Pakaian penghuni surga itu keluar dari kelopak bunga-bunga yang di surga. Jadi pohon-pohon surga. Ada satu pohon. Yang kata Nabi SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dari Imam Ahmad, Tuba syajaratun fil jannah. Tuba ini satu pohon yang ada di surga. Masiratu mi'ati am. Untuk memotong pohonnya itu perjalanan melewatin naungannya itu 100 tahun. Onta yang cepat berjalan itu 100 tahun belum selesai. Thiyabu ahli jannah takhruju min akmamiyah. Pakaian penghuni surga itu keluar dari kelopak-kelopak pohon ini. Seperti apa kelopak itu turun kemudian merekah. Keluar. Pakaian penghuni surga. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi SAW. Suatu hari datang seorang laki-laki menjumpai Rasulullah SAW. Faqala, lalu dia mengatakan, Ya Rasulullah, akhbirna an thiyabi ahli jannah. Wahai Rasulullah, kabarkan kepada aku tentang pakaian penghuni surga. Khalqan tukhlaqu am nasjan tunsaju. Apakah pakaian penghuni surga itu diciptakan sama Allah atau ditenun? Dia tanya itu. Karena kita tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa menciptakan dengan kun. Allah bisa membuat tempat di mana orang-orang menenun itu pakaian. Ya, kadang-kadang kan orang kepingin baju itu antara dua. Kalau dia beli di pasar, kadang-kala ya kebesaran. Dia lebih suka ke tempat penjahit biasanya, ke butik karena diukur semuanya sehingga pas dengan badan dia. Bagaimana dengan pakaian surga? Faqala Rasulullah fadhahika ba'dul qaum. Ketika orang ini bertanya, kata Abdullah bin Amr bin As, sebagian sahabat itu ketawa dengan pertanyaan orang ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, mimma tadhaku? Apa yang menyebabkan kalian tertawa? Apa? Min jahilin sa'ala 'aliman? Dari orang bodoh yang bertanya kepada orang alim? Kalian menertawakan hal itu? Summa akabbar Rasulullah SAW, summa qala aina sa'i. Lalu Nabi menunduk ya. Lalu beliau, mana yang bertanya tadi? Mana yang bertanya?
Dipanggil seorang bertanya. Qala huwa za ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah yang bertanya tadi. Lalu Nabi mengatakan, la bal tashaqqaqu anha thamarul jannah. Salah marrat. Nabi mengatakan 3 kali, enggak. Jadi bukan diciptakan atau pakaian itu ada dan juga tidak ditenun, tapi keluar dari kelopak-kelopak bunga surga atau buah-buahan surga itu ketika keluar pakaian dari sana. Atau dari buah itu sendiri. Ketika buah itu dibelah, buah itu dimakan, keluar dari sana pakaian-pakaian yang indah. Bentuk modelnya sesuai dengan kemauan. Tapi yang jelas, sutra. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Nasai. Ada riwayat dari Abu Umamah tadi yang kita bacakan juga. Bahwasanya Rasul SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin yadkhul jannah illam talaqa bihi ila Tuba, illam tuliqa bihi ila Tuba." Tidak ada satupun dari kalian yang masuk surga, melainkan akan dihantar, dibawa ke pohon Tuba. Pohon yang 100 tahun orang lewatin itu belum selesai itu naungannya. Jadi siapa aja masuk surga akan dibawa ke pohon Tuba. Fatuftah lahu akmamuha an alwanisiyah. Lalu kelopak bunga-bunga pohon Tuba itu akan datang kepada orang ini, merekah dia, terbuka itu kelopaknya, fataftah lahu akmamaha an alwanisiyah. Jadi dia akan membukakan bagi orang ini berbagai macam pakai warnanya apa aja yang dia ya'khudhu min ayyi dzalika sya'. Dia boleh memilih mana saja yang hendak dia ambil. Karena orang kalau dikasih baju, mamanya ana dapat hadiah baju, ya udah. Kadang-kadang lihat warnanya anak kayaknya kurang suka, tapi ya namanya dikasih, mau gimana? Di sana enggak, suruh milih. Diantarkan fadl. Kita kalau dibawa ke toko ya, kalau ada mengatakan fadl, antum pilih mana yang antum suka. Ini dibawa mereka ke pohon sana. Merekah pohon ini. Pakaian dengan warna-warni. Ada yang kata insya'a abiyat wa insya'a ahmar. Dia mau yang warna putih, ambil warna putih. Mau yang warna merah, ambil warna merah. Wa insya'a akhdar. Dia mau yang hijau, fadl yang hijau. Wa insya'a asfar. Mau yang kuning, tafadhal. Wa insya'a aswad. Mungkin mau yang hitam. Mithlu syaqa'itin nu'man wa araqu wa ahsan, subhanallah. Lembut sekali. Seperti belahan Nu'man. Apa Nu'man? Allahu'alam, enggak tahu jamaah. Tapi dia sebutkan lembut sekali pakaian dan lebih baik. Berapa kira-kira nilai pakaian di surga itu? Kalau dibandingkan dengan pakaian yang ada di dunia ini. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, dia berkata, datang seorang kepada Nabi SAW membawa pakaian dari sutra. Para sahabat itu ketika melihat itu pakaian, dipegang lembut sekali pakaian itu. Mereka terpesona. Mereka takjub. Mereka heran dari bagusnya dan lembutnya itu pakaian. Ketika Nabi melihat sahabat lagi membicarakan tentang kelembutan ini pakaian di dunia nih, maka Nabi SAW mengingatkan mereka dengan surga, mengingatkan mereka dengan akhirat. Apa kata Nabi SAW? La manadilu Sa'ad bin Mu'adz fil jannah afdal min hadha. Kalian tahu tisunya sesuatu yang dipakai kemudian biasanya dibuang. Tisu yang dipakai Sa'ad bin Mu'adz di surga itu lebih bagus dari yang kalian pegang ini. Tisunya jemaah. Yang selalu saya pakai, ibu. Itu lebih bagus, lebih indah daripada itu sutra yang para sahabat takjub. Bagaimana dengan pakaiannya?
Itu tisunya doang. Subhanallah. Ibbatifillah. Ya kalau kita udah lebih bagus, jelasnya lebih bagus pakaian di surga daripada sutra yang ada di dunia ini. Dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang bidadari surga, tentang kerudungnya, ini pernah kita sampaikan. Kerudung yang dipakai di atas kepalanya. Berapa meter sih orang pakai itu? Biasanya mungkin 1-2 meter dia pakai. Apa kata Nabi SAW? Wala nasifuha khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudungnya bidadari itu, satu bidadari, itu lebih baik dari dunia dan isi. Tadi kita melihat tuh pakaian atau ya baju yang dibikin oleh desainer dari Malaysia. Kalau nggak salah berapa, 475 miliar. Itu orang sudah heran. Gimana kalau ada baju yang 1 triliun? Gimana kalau ada baju yang 2 triliun? Bagaimana kalau ada baju yang 10 triliun? Ini kerudungnya bidadari surga lebih bagus dari dunia dan isi. Berapa Anda mau bayar untuk itu? Semua orang bisa dapat tuh bidadari surga dan dapat itu kerudungnya. Berapa harus bayar? 1 triliun enggak. Beriman kepada Allah. Beramal soleh. Selesai. Baik, di hadis riwayat Tabrani. InsyaAllah kita sering mendengar hadis ini berkaitan dengan fadilah anak yang menghafal Al-Quranul Karim. Apa kata Nabi SAW? وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ. Maka yang menghafal Quran ini akan diletakkan di kepalanya, Masya Allah, mahkota kewibawaan. Yang satu mutiarnya lebih bagus dari dunia dan isi. وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ. Dan kedua orang tuanya dikasih baju. Dikasih hulla itu pakaian satu setel. Atas bawahnya sama. Dikasih pakaian satu setel. La yaqumu bihima ahli dunia. Yang penduduk dunia nggak akan bisa beli. La yaqumu bihima ahli dunia. Penduduk dunia ini mau dinilai berapa? Engkau mau punya uang berapa? Tak bisa. Tak cukup dunia dan isinya untuk beli itu. Fayaqulani bima kasabna hadha. Lalu keduanya bertanya, dengan apa kita kok dikasih baju kayak gini gitu? Apa yang kita lakukan? Jadi dia heran. Karena setiap manusia itu tahu dengan amalnya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Tahu kita nggak pantas tuh. Ini kedua orang tua tahu dengan amalannya. Sehingga dia heran dari mana kita dapat pakaian yang begitu mahalnya. Ya. Maka dikatakan keduanya. Bi'akhdi waladikum al-Quran. Karena anakmu menghafal. Bukan cuma menghafal jemaah. Hati ini tentang yang sibuk menghafal hurufnya. Tapi tidak mengamalkannya. Karena Quran itu bisa memberikan syafaat. Quran itu kalau dihafal bisa kayak cerita ini nih. Bagaimana dikasih pakaian kedua orang tuanya yang penduduk dunia ini nggak akan bisa menghargainya. Berapa tuh harganya? Mereka nggak kebayang. Itu yang mempelajari Al-Quran, menghafal dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Ahibatifillah. Ya, orang yang mati syahid. Rasul SAW ketika menyebutkan tentang pahala buat orang yang mati syahid, beliau mengatakan, وَيُوضَعْ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan diletakkan di kepalanya mahkota kemuliaan. Mahkota kewibawaan. Al-yaqutatu minha. Satu permatanya.
Kalau tadi pakaian yang mahal itu karena bertaburan, bertahtakan permata, berlian. Jumlahnya sekian. Ada yang jumlahnya 1.000 tadi. Ada yang jumlahnya 3.000. Ada yang jumlahnya 70. Ada yang jumlahnya 500. Yang beragam tuh, harga permatanya, berliannya beragam. Kata Nabi SAW tentang orang yang mati syahid, yang dikasih mahkota. Di mahkota itu penuh dengan berlian. Satu berlian lebih baik dari dunia dan isi. Dunia dan isi nggak bisa beli itu, jemaah. Sedangkan kita untuk mendapatkan itu tidak terlalu repot sebenarnya. Kalau Allah membantu kita. Dan kita memiliki keinginan untuk itu. Lalu jemaah, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul SAW mengatakan, "Man yadkhulul jannah yan'am wa la yab'as." Yang masuk surga, dia akan hidup dalam kenikmatan, nggak akan pernah susah. Nggak ada susahnya. Kalau di dunia, engkau pakai baju yang mahal itu, hanya untuk pamer, kelihatan orang tersenyum, tertawa, masuk rumah susah. Besok ada urusan. Di surga nggak ada. Engkau pakai pakaian yang mahal itu, engkau penuh dengan kenikmatan. La tabla thiyabu. Pakaiannya nggak usang. Jadi mereka itu nggak ada pakaiannya usang gitu ya. Aduh, udah rusak enggak. Mereka cuma kepengen berganti warna. Fadl tinggal berangkat ke pohon tuba. Mau warna apa? Wala yafna syababu. Dan akan selalu muda. Nah, jadi itu. Itu surga, ya Allah ya. Ternyata pakaian-pakaian, gaun-gaun yang mahal di dunia itu nggak ada apa-apanya dengan satu berlian surga. Nggak sebanding dengan kerudungnya bidadari surga. Kalau tadi itu pakaian, yang 7 pakaian yang Anda sebutkan, dikumpulin, anggap 1 triliun jadinya. Itu 7 pakaian dengan satu kerudungnya bidadari. Masih nggak mampu untuk membayar itu. Dunia dan isinya pun nggak mampu. Ya, semoga kita bisa merasakannya. Itu yang masuk surga. Gimana yang masuk neraka? Kayak apa pakaian mereka? Surga itu dekat sama kita dan neraka juga dekat. Kadang-kala tatkala kita mendengar tentang surga, tentang pakaian surga, perhiasannya, kita tertarik. Kita cukup sedekah, sholat 5 waktu yang wajib-wajib dikerjain, insya Allah selamat dari neraka. Tambah yang sunnah, naik kedudukannya di surga. Sedangkan penghuni neraka yang terjatuh ketika melewati sirat, penghuni nerakanya 2. Yang pertama orang-orang kafir yang tidak akan pernah keluar dari sana. Dan ada orang-orang beriman yang karena amal solehnya kurang dan Allah tidak mengampuni dosa-dosa dia sehingga dia jatuh tergelincir ke dalam neraka tatkala melewati sirat yang berada di atas neraka Jahannam. Na'udzubillah minan nar. Bagaimana pakaian penghuni neraka? Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 19-20. Nah, silahkan dibaca. Hadzani khawdani khasmani. Assalamualaikum. Barakallahu. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Ayat 20 saja. Nah, sama 21. Ada. Yufharu bihi ma fi butunihim wal julud. Walahum maqami'u min hadid. Barakallahu fikum. Inilah 2 golongan. Golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka.
ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada di dalam perut dan kulit mereka. Dan azab untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Barakallahu fikum. Na'udzubillah minan nar. Maka bisa dibayangkan perbedaan yang pakai baju sutra, yang duduk menikmati segala keindahan, dengan mereka yang mendekam di dalam neraka. Mereka dikasih pakaian. Mereka nggak telanjang. Iya. Pakaian mereka dari api. Bagaimana api jadi pakaian? Kan telanjang tetap. Disebutkan dari qatiran. Dari semacam aspal atau timah panas atau tembaga panas. Yang terus akan menjadi adab buat dia. Sehingga kemanapun dia pergi, pakaian itu dia mau lari kemana. Orang sekarang kalau terbakar tubuhnya, dia berpikir cari air. Baju dia terbakar, kadang-kadang dia lepas sama dia. Kalau saya selamat dia. Dia mungkin telanjang. Tapi bagaimana dengan baju yang menempel dengan kulitnya? Yang tidak akan terlepaskan dari diri dia. Oleh karena itu Allah berfirman di surat Ibrahim. Menjelaskan lebih detail lagi pakaian mereka. Yang tadi disebutkan dari api itu. Dari kayak apa? Di surat Ibrahim ayat 49, 50. Nah, mufaddal. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ. Barakallahu fikum. Dan pada hari itu engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Allahu Akbar. Orang itu ketika ada api, dia ingin menyelamatkannya. Dia akan menolak ketika wajah dia ada api yang datang, biasanya kepanasan dia akan tutup dengan tangannya. Gimana kalau apinya di wajahnya? Mau ditutup di mana? Bukan di depan dia, tapi wajah dia terbakar. Pakaian mereka dari cairan aspal atau cairan tembaga atau apa saja yang memang menempel dengan kulit mereka sehingga membakar. Mereka tidak telanjang tadi. Mereka dikasih pakaian. Sehingga azab itu benar-benar menyakitkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqin nar walau bisyiqqi tamr. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Setengah butir kurma. Kalau engkau ikhlas memberikannya, Allah akan selamatkan kita dari api neraka insyaallah. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji bersama tentang pakaian penghuni surga, tentang perhiasan mereka. Yang jelas itu hanya beberapa gambaran supaya antum kebayang. Yang antum bayangkan itu dengan yang ada di surga sebenarnya jauh dari hakikat yang kita akan rasakan di surga kalau kita masuk surga insyaallah. Tapi paling tidak antum bisa mengetahui sutra. Terus terang sebagaimana sampaikan sampai hari ini Anda nggak pernah pegang sutra. Jadi Anda nggak tahu bagaimana itu sutra. Karena memang jumlahnya sedikit. Tidak semua penduduk Indonesia bisa memilikinya. Dia limited edition mungkin. Tapi kalau di surga semua penghuni surga mereka akan pakai sutra. Hadza wallahu a'lam bishawab. Anda kembalikan ke pembawa acara. Ogi, tafadhal. Jazakumullah khair. Syukran wa jazakumullah khairan. Kami sampaikan pada Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Pertanyaan pertama yang sudah masuk, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya,
apakah meskipun seseorang memiliki banyak sekali dosa, tetapi seseorang itu meninggal dalam keadaan muslim dan tidak pernah membatalkan keislamannya, apakah seseorang itu akan dimasukkan ke dalam surga meskipun mampir dulu ke neraka? Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, dan apakah kenikmatan dan tingkatan paling rendah bagi penghuni surga kelak? Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Kalau bicara mungkinkah orang yang banyak dosanya, tapi dia tidak pernah melakukan pembatal keislaman, dia tidak pernah berbuat syirik, mungkinkah dia masuk surga? Mungkin. Kata Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, Ya ibn Adam, Lau ataitani biqurabil ardi khati'atan. Wahai anak Adam, seandainya engkau menjumpai aku dengan hampir sepenuh bumi ini dosa, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau datang tanpa pernah berbuat kesyirikan kepadaku, la ataituka biqurabiha maghfiratan, maka aku akan datang menjumpaimu dengan hampir sepenuh bumi itu ampunan buat engkau. Diampuni sama Allah SWT. Neraka itu disediakan untuk orang-orang kafir. Sedangkan orang beriman, kalaupun masuk ke neraka, maka ada kesempatan buat dia untuk masuk ke surga. Dan ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun seorang muslim itu melakukan dosa-dosa besar, tapi dia ingat tidak pernah membatalkan keislamannya, tidak pernah melakukan kesyirikan, maka dia masih ada kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya ada yang mampir ke neraka, na'udzubillah minan nar, jangan sampai antum mau mampir ke neraka. Jangan sampai mengatakan enggak apa-apa lah mampir ke neraka, jangan. Karena azab yang paling ringan yang dirasakan penghuni neraka, tadi kita sebutkan pakaiannya. Azab yang paling ringan itu orang diletakkan di kedua telapak kakinya jamratani minan nar, dua bara api, otaknya mendidih. Na'udzubillah minan nar. Kemudian derajatnya nanti sesuai dengan amalannya. Makanya kita disuruh berlomba-lomba, fastabiqul khairat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersungguh-sungguh, berlomba-lomba, bersegera, karena memang derajatnya beda. Orang yang sungguh-sungguh beribadah, orang yang berusaha meninggalkan kemaksiatan dengan orang muslim yang tapi banyak dosa. Tentunya berbeda kedudukannya di surga Allah. Dan pada intinya, kita masuk surga itu karena rahmat Allah SWT. Karena Allah kasihan sama kita. Maka bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah SWT dengan memperbanyak amal saleh. Adapun kedudukan orang yang terendah di surga itu, sebenarnya sudah kita bahas ya. Maka Ana arahkan penanya untuk mendengarkan kajian kita tentang orang yang paling rendah kedudukan di surga. Bagaimana mereka? Orang yang terakhir masuk surga. Hada wallahu a'lam. Barakallahu fiikum Ustaz. Kemudian kami persilakan pada Al-Ukhti Lisa. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Afwan Ustaz, ingin bertanya, ini ada beberapa ya Ustaz ya. Nah yang pertama, apakah surga Aden itu sama dengan surga Firdaus Ustaz? Karena saya baca terjemahannya, apaan kalau saya salah itu di Al-Quran hampir hanya sekali atau beberapa kali ada surga Firdaus, tapi sebelumnya misalkan surga Aden itu Ustaz. Nah, yang kedua, tadi di hadis Tabrani dikatakan bahwa anak yang menghafal Quran itu bisa memberikan pakaian kepada kedua orang tuanya. Lalu, apakah anak tersebut harus menghafal 30 juz itu atau memang hanya ada usaha walaupun hanya bisa beberapa surat gitu yang dia hafal tapi diamalkan? Apakah bisa juga memberikan pakaian tersebut kepada kedua orang tuanya? Karena di usia sekarang jujur agak susah gitu loh Ustaz, beda dengan anak yang bisa
katanya seperti kopi aja bisa menghafal gitu, menghafal apa yang ada di Al-Quran gitu kan. Jadi bisa ingat, oh dia dari halaman sekian letaknya di mana gitu. Tapi kalau saya mungkin agak susah gitu, satu sih mendengar, melihat, baru bisa dihafal. Seperti itu Ustaz, syukron, jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, yang pertama berkaitan dengan Jannatu Aden dan Jannatul Firdaus. Surga itu, jannah itu artinya adalah taman-taman. Jadi balasan yang Allah berikan itu jannah. Surga kita semua mungkin ketika memahami surga itu, maka sesuatu yang sangat indah sekali. Tapi lebih kepada taman-taman, tempat istirahat. Tempat untuk menikmati kehidupan. Makna Aden itu sendiri bisa jadi itu nama surga. Atau Aden itu tempat tinggal. Tempat untuk tinggal. Surga-surga tempat tinggal bisa. Itu makna Aden. Adapun Firdaus. Nabi SAW mengatakan. Idza sa'altumullah al-jannah. Kalau kalian berdoa memohon surga. Fasaluhul firdaus al-a'la. Maka mintalah Firdaus yang paling tinggi. Firdaus ini pun diterjemahkan dalam bahasa Inggris paradise mungkin ya. Firdaus. Tapi Nabi menjelaskan itu adalah surga yang paling tinggi. Al-Firdaus al-A'la. Mintalah Al-Firdaus al-A'la. Surga yang paling tinggi. Yang disebut namanya Firdaus tadi. Jadi sebenarnya kalau dikatakan surga Allah SWT itu banyak nih. Jannah. Yang Allah akan berikan. Dan ada 100 tingkatan. Berbeda-beda dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Tapi semuanya di surga. Semuanya berada di surga. Jannatu Aden. Surga-surga tempat tinggal. Mereka menetap di sana. Mereka tidak akan keluar dari sana. Namun yang paling tinggi adalah Fasalul Firdaus al-A'la. Itu surga Firdaus yang tertinggi. Kalau meminta seperti itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun berkaitan dengan fadilah anak-anak belajar Al-Quranul Karim, di mana mereka akan mendapatkan balasan yang begitu indahnya buat sang penghafal dan buat kedua orang tuanya. Terus gimana kalau anak itu tidak menghafal full Al-Quran? Jadi sebenarnya Nabi SAW sudah memberikan penjelasan. Beliau pernah mengatakan kepada Aisyah, Innama ajruki ala qadri nasabiki wa ta'abiki. Balasanmu itu sesuai dengan kelelahan yang kau rasakan, kecapean yang kau dapatkan, dan nafkah yang kau keluarkan. Maka, bagaimana dengan orang yang anaknya tidak hafal Quran 30 juz? Maka akan ada perbedaan tentunya. Allah tetap memberikan balasan. Bahkan kita tahu, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kalau dia itu beramal seberat zarrah, dia akan mendapati balasan. Gimana kalau dia hafal cuma juz 30? Tetap akan mendapatkan balasan. Tapi mungkin tadi nilainya beda. Mahkotanya beda dengan yang 30 juz. Baju yang diberikan kepada orang tuanya berbeda dengan anak yang menghafal 30 juz. Jadi perjuangan mereka berbeda. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Bagi mereka derajat-derajat sesuai dengan amalan mereka. Jadi tetap hendaklah kita semangat untuk mendapatkan yang terbaik, berlomba-lomba. Jangan, ya sudahlah anak cukup 1 juz saja, nggak apa-apa nanti dapat baju yang harganya berapa, wallahu a'lam bishawab. Enggak, kita berusaha semaksimal mungkin. Dan kita akan mendapatkan sesuai dengan kelelahan dan nafkah yang kita keluarkan. Hada wallahu a'lam bishawab. Syukran wa jazakumullah khairan Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya penjahit. Bagaimana kalau ada yang jahit pakaian yang auratnya sangat terlihat? Yang mau saya tanyakan, apakah saya itu berdosa pada saat dia memakainya? Barakallahu fikum. Nah, ketika kita mengetahui bahwasanya barang yang kita pakai, yang kita jual,
kita tahu ya, barang yang kita jual akan digunakan untuk sesuatu yang terlarang dalam agama, maka kita nggak boleh. Sebenarnya pakaian yang mini, pakaian yang seksi itu boleh-boleh aja ketika seorang perempuan menggunakannya di depan suaminya. Seorang istri berhias di depan pasangannya. Tapi kalau yang beli itu pelacur, kita tahu dia ini pelacur, na'udzubillah min dzalik. Dan dia mau bikin sama kita, atau memang dia bukan wanita baik-baik, dan kita tahu, yakin dia akan gunakan di luar, karena memang biasa dia menggunakan itu. Mungkin awalnya kita nggak tahu, tapi lama-lama, oh kok kayaknya dipakai keluar ya. Dari sejak dia datang, memang dia orang yang terbuka auratnya. Maka kita akan turut berdosa ketika kita tahu itu. Allah mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Hada wallahu a'lam bishawab. Syukran wa jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, apakah ada hadis tentang pakaian warna hitam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci warna merah? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fikum. Ya jamaah. Jadi berkaitan dengan warna, memang ada beberapa warna pakaian yang Nabi SAW melarang. Di antaranya kalau tadi bicara warna merah, memang ada khilaf di antara para ulama. Karena Nabi pernah melarang pakai baju warna merah, tapi Nabi sendiri pernah memakai warna merah. Sehingga di sini sebagian ulama berusaha untuk menggabungkan dua hadis ini. Bahwasanya warna merah yang dilarang itu merah full, seperti itu. Kalau merah yang ada garis-garisnya, yang mungkin ada modifikasi di ada warna hijau, warna putih atau apa, atau warna hitam, maka nggak apa-apa. Ini sebagian pendapat ulama menggabungkan dua hadis itu. Ada yang mengatakan merah itu kalau merah celupan yang terlarang. Jadi insya Allah warna merah itu yang lebih kuat pendapatnya, nggak apa-apa. Kalaupun terlarang nggak sampai haram, mungkin hanya sampai tingkatan makruh. Namun yang lebih baik, jangan pakai baju merah polos. Tapi merah mungkin ada apa? Ada warna-warna lainnya, sehingga terlepas dari larangan tersebut dan keluar dari perselisihan para ulama. Jadi kalau merah yang memang ada warna lain, karena warna merah ini juga beragam. Merah yang kayak apa? Ada merah yang 100%, ada yang 90% merahnya, ada yang 80% merahnya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun berkaitan dengan warna hitam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke kota Mekah, beliau pakai surban warna hitam. Penutup kepala Nabi pada waktu itu pakai warna hitam. Jadi sebenarnya nggak ada masalah pakai warna hitam. Antum melihat ya, ini sebuah informasi, mudah-mudahan bermanfaat ya. Orang-orang Syiah, kita akan mendapati mereka dua kelompok, guru-guru mereka, syekh-syekh mereka itu. Ada yang pakai surban warna itu identitas. Jadi kalau warna hitam dipakai untuk yang keturunannya Nabi Muhammad SAW, ya benar apa enggak terserah mereka. Cuma ini yang mereka lakukan untuk membuat identitas, yang warna putih umum. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Syukran wa jazakumullahu khairan, Ustaz. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pakaian penduduk surga semua sama ataukah berbeda tiap tingkatan? Dan orang yang masuk neraka terlebih dahulu, apakah akan mendapat pakaian yang sama juga? Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Iya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum
walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian nanti di surga, apa saja yang kalian mau, yang jiwa kalian menyukainya akan diberikan. Kemudian di surga juga apa yang kalian minta akan diberikan. Terus apakah sama pakaiannya? Kalau bahan dasar pakaiannya, tadi udah kita sampaikan, semua sama. Tapi kualitasnya, bagaimana, tentu kembali kepada amalan lagi, jemaah. Walikullin darajatun mimma amilu. Orang pakai mobil sekarang semuanya. Umpamanya kita lihat ada perusahaan yang memberikan fasilitas, semua yang ada di tempat ini dikasih mobil. Tapi tentunya beda mobilnya bos sama mobilnya GM-nya, sama mobilnya manajer, supervisor, mungkin nanti mobilnya, semuanya dapat mobil. Semua merasakan kenyamanan. Tapi di dunia, kita kadang-kala ketika melihat yang, melihat yang lebih atas, jadi kepingin gitu pakaian itu. Sedangkan di surga Allah akan berikan kepada mereka nanti. Mereka merasa orang yang paling bahagia. Ini pembahasan sebelumnya. Ketika orang-orang menuju ke pasar surga. Ketika mereka masuk ke pasar surga, di situ mereka berjumpa dengan semua tingkatan. Jadi kalau kita ke pasar ya semua orang datang lah. Semua tingkatan datang ke pasar surga. Di sini kita bisa berjumpa. Nah, diceritakan dalam hadis itu, bahwasanya ada orang yang dari derajat yang bawah, nggak ada yang di bawah sebenarnya, mereka semua mulia aja, Pak. Melihat orang yang dari derajat yang atas. Lihat pakaiannya, ya Allah bagus Pak. Pakaiannya. Dia jadi kepingin kan? Belum selesai dia berhayal, tahu-tahu yang dia miliki lebih baik dari dia. Allah berikan. Yang lebih baik lagi. Cuma ketika orang ini berangkat ke tempat mereka, ke surga dia, ke derajat dia, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan amalannya. Jadi jemaah, Allah tidak akan mendolimin seorang pun. Makanya jangan sampai orang berpikir, ya udahlah anak amal sedikit aja, yang penting masuk surga nanti semuanya dapat sama. Nggak sama. Bertingkat-tingkat. Tapi tetap engkau akan mendapatkan segala keindahan di sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukran wa jazakumullah khairan, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya ini titipan dari saudara Ana, Ustaz. Beliau tanya, apakah ada dalil tentang perempuan manusia, tentang perempuan di surga itu lebih baik dari segala-galanya daripada bidadari? Apakah ada dalilnya? Nah, barakallahu fikum. Ya jemaah, kalau bicara dalilnya, mungkin tidak ada dalil yang spesifik yang menjelaskan tentang hal itu. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya bidadari surga yang Allah ciptakan dengan manusia, dengan wanita yang dimasukkan ke surga. Kalau bidadari kan Allah ciptakan di surga. Sedangkan perempuan ini, dia beramal di dunia. Dalam kehidupannya dia melewati banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dia hadapi. Dia lelah, dia capek, dia harus sholat 5 waktu. Dia harus hamil, merawat anaknya, membesarkan anaknya, hamil lagi. Masa sama sama bidadari surga? Yang bidadari surga itu diciptakan sebagai balasan. Sedangkan, ingat bidadari surga diciptakan sebagai balasan buat para laki-laki. Sedangkan perempuan-perempuan ini dimasukkan ke surga sebagai balasan buat dia. Jadi, tentunya nggak sama, apalagi tadi yang kita bacakan, ayat walikullin darajatun mimma amilu. Semua itu akan mendapatkan darajat, kedudukan sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan amalannya. Disinilah yang menentukan. Jadi, ketika para ulama menjelaskan wanita yang masuk surga dengan bidadari yang ada di surga, tentunya lebih mulia dia.
Kenapa lebih mulia dia? Dia ini dimasukkan ke surga sebagai balasan buat dia. Sedangkan bidadari surga diciptakan untuk jadi balasan buat orang-orang di surga gitu. Sehingga kedudukan mereka beda. Sebagaimana wanita-wanita yang masuk surga ini, mereka akan dilayani juga oleh perempuan-perempuan, oleh orang-orang yang ada di surga sana. Karena memang itu balasan buat perempuan-perempuan yang masuk surga ini dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Jadi kalau ditanya dalil yang khusus, Anda nggak pernah dapat. Dan yang Anda sampaikan barusan kurang lebih adalah penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan, Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan, kebaikan kepada Ustaz, keluarga Ustaz, guru-guru Ustaz, seluruh tim dan semua orang yang mengikuti kajian. Amin. Ana tidak mengerti Ustaz maksud fattaqullaha mastata'tum. Bagaimana maksudnya kita bertakwa sesuai dengan kemampuan kita? Karena terkadang ana apabila melakukan suatu amal tiba-tiba setelahnya ana bisa menjadi futur dan terjebak dalam suatu kemaksiatan. Mohon bimbingannya Ustaz agar ana bisa konsisten dan istiqomah dalam amalan ini. Barakallahu fiik. Masya Allah. Nah, jemaah, pertanyaan yang menarik sekali ya. Karena jangan sampai kita salah memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dengarkan kalian. Perintah didengarin. Ditaatin. Berinfaklah kalian. Perintah-perintah Allah itu terkadang manusia tidak mampu untuk mengamalkannya. Contohnya, orang disuruh puasa Ramadan. Nggak mampu, Ustaz. Anak kalau puasa sakit. Kena emah. Asam lambungnya naik. Atau apalah yang akan menimpa dia. Sehingga jangan puasa gitu. Ketika sholat, rukun sholat tuh berdiri. Tapi nggak mampu berdiri anak. Ya udah duduk. Nggak bisa duduk Pak Ustaz. Rebahan. Wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum lil marafiq. Kalau mau sholat, wahai orang-orang beriman, maka berwuduklah kalian. Karena nggak boleh kena air Pak Ustaz. Disinilah yang jadi bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Allah tahu dengan kemampuan kita. Ada hal-hal yang kita tidak mampu. Umpamanya. Bicara sodakoh. Ya Allah, orang bisa sodakoh 1 juta. Anak nggak mampu. Anak cuma mampunya 2.000. 2.000. Itu kemampuanmu. Orang pada berangkat umroh. Ustaz, anak nggak bisa berangkat umroh. Ya, antum niat. Wajib, antum nggak mampu gitu. Ini kalau bicara perintah. Kalau Nabi SAW mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku memerintahkan kepada kalian dengan sebuah amalan, maka kerjakan sesuai kemampuan. Kalau disuruh sama Nabi, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena melakukan sesuatu itu butuh energi. Kadang-kala perlu harta. Ini melaksanakan perintah. Perlu waktu. Tapi kita nggak punya. Namun, wa idza nahaitukum anhu fantahu. Kalau aku melarang kalian, tinggalkan. Jadi kalau perintah itu sesuai dengan kemampuan, kalau larangan, tinggalkan. Jadi nggak ada larangan ini, dilarang ini, mamanya contoh nih ya. Contoh larangan. Anak-anak kasih contoh perintah lah. Ya, di sini ada jam waktu. Ini lihat ya. Kalau ini ada, kalau diperintahkan, tolong balik jam ini. Jam ini balik. Anak balik ya. Nah, untuk membalik jam ini perlu energi.
Sehingga umpamanya, afwan, ana nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Tangan ana sedang kram. Ana nggak bisa. Ya udah, nggak usah dibalik. Tapi kalau dikatakan jangan dibalik, nggak bisa Ustaz, ana balik Ustaz. Jangan dibalik. Kalau jangan itu kan nggak perlu energi. Di sini jamaah, yang namanya perintah itu perlu energi. Tapi kalau jangan dibalik, ya udah jangan dibalik gitu loh. Yang enggak ada kepingin balik. Oleh karena itu Nabi SAW ketika berbincang tentang jangan, kalau dilarang, maka nggak ada katakan sesuai dengan kemampuan kalian, nggak ada. Kenapa? Karena kalian semua mampu. Tapi kalau disuruh perintah, sebagian nggak mampu. Sehingga sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, kalau tadi dikatakan ada orang yang melakukan ketaatan kemudian terjebak ke dalam dosa, ya. Yang pertama, coba perbaiki ibadahnya. Perbaiki amalannya. Niatkan lillahi ta'ala. Karena insya Allah amal kebajikan itu akan melahirkan amal kebajikan selanjutnya. Ini penting buat kita. Dan ketika berbuat dosa, berusaha untuk segera bertobat. Tidak menunda-nunda. Kalaupun nanti engkau berpikir, engkau takut berbuat dosa lagi, ya udah yang penting sekarang engkau bertobat. Memohon kepada Allah. Perkara nanti. Karena kita nggak tahu. Antum nanti malam belum tentu hidup. Tapi hari ini engkau bertobat. Saat ini kita bertobat. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ingin bertanya, bagaimana warna pakaian wanita di dunia yang tidak menimbulkan fitnah dan tidak menarik perhatian para laki-laki? Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi memang tidak ada warna khusus pakaian wanita. Tidak ada jenis khusus untuk kain yang dipakai oleh wanita. Wanita ini lebih bebas lagi daripada kaum laki-laki dalam berpakaian sebenarnya. Namun ada, tadi kita bicarakan pakai sutra, dia nggak apa-apa, ya laki-laki nggak boleh pakai sutra. Hanya ada beberapa sifat pakaian yang nggak boleh. Yang transparan, nggak boleh. Kemudian yang membentuk tubuh, nggak boleh. Kemudian pakaian yang membuat laki-laki jadi apa istilahnya? Jadi menarik perhatian orang itu. Terus gimana? Ya pakai pakaian yang biasa. Yang biasa. Yang kalau dipakai satu kampung nggak pada nontonin dia gitu. Jadi kalau warnanya apa? Wallahu a'lam bishawab. Makanya tidak ada warna khusus sebenarnya. Perempuan boleh pakai baju putih? Boleh. Hitam boleh. Kuning boleh. Coklat boleh. Nggak ada warna khusus. Tapi sekali lagi jangan sampai pakai baju itu yang membuat orang akhirnya pada memandangin dia. Di sini pentingnya kita memperhatikan masyarakat. Pakaian masyarakat ini apa sih sebenarnya? Mereka pakai baju set kadang-kala baju perempuan ada motifnya umpamanya. Apakah boleh perempuan pakai baju yang ada motifnya? Asalkan tadi tidak membuat orang pada memandangin dia. Biasa aja, ini biasa dipakai di sini gitu. Sehingga warna-warna itu ada yang pakai garis-garis bajunya perempuan, nggak masalah. Asalkan tadi bukan pakaian yang memang apalagi pakaian syuhroh yang membuat orang pada ngomongin dia nantinya. Karena tujuan perempuan pakai pakaian ini adalah menutupin auratnya dan tidak menjadi fitnah. Jadi perempuan ini dia diciptakan memang ya indah sekali dan menggoda. Sehingga Allah perintahkan mereka untuk menutup aurat mereka. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz dan keluarga. Amin. Izin bertanya Ustaz, bolehkah muslim atau muslimah mewarnai rambut? Dan bolehkah muslimah mencatok rambutnya? Mohon kiranya dijawab Ustaz. Apa yang kedua? Yang kedua, bolehkah muslimah mencatok rambutnya? Apa mencatok ini? Dikepang ya. Dikepang? Meluruskan.
diluruskan pakai Iya. alat gitu. Nah, barakallahu fikum. Hibati fillah. Yang pertama, perempuan ini boleh-boleh saja. Dia mau berhias, mau rambutnya di model kayak apa, mau di warna hijau, ungu, apalagi oranye, apa warnanya. Yang pertama, yang jelasnya jangan sampai ada niatan meniru orang-orang kafir. Meniru orang-orang yang tidak baik. Jadi dalam hati itu, jangan sampai kita mau niru mereka. Tapi kalau kita memang ingin berhias buat suami, silahkan, nggak ada masalah. Dia mau warnai rambutnya dengan warna-warna yang indah yang menarik buat suami, tapi memang bukan untuk meniru orang-orang yang tidak baik. Tapi memang karena bagus, satu warna kayak gini bagus, suami anak senang, dan besar, tafadhol. Nggak ada masalah. Cuma memang jamaah, ya ini sekedar pengalaman ya, yang Anda lihat. Wallahu a'lam bishawab. Allah itu menciptakan wajah kita sesuai dengan rambut kita. Rambut kita sesuai dengan wajah kita. Hanya kadang-kala kita ini nggak pede. Yang menyebabkan kita merubah, yang sunnah merubah uban itu sunnah. Karena memang ada perubahan dari wujud aslinya. Dengan berjalannya waktu, kan hitam sebenarnya rambutnya sebenarnya. Dengan berjalannya waktu kemudian jadi putih. Maka di sini dianjurkan untuk dirubah itu uban. Tapi nggak boleh warna hitam. Nah, bagi yang nggak uban, mau bersolek, mau berhias, boleh-boleh aja. Cuma tadi, wajahmu sebenarnya sudah sesuai dengan rambut. Sudah sesuai. Makanya kadang-kala ya, semoga Allah mengampuni dosa Anda. Kadang-kala naik motor lihat ya Allah, perempuan rambutnya merah ya, atau coklat kuning, setelah lewat jemaah, ya Allah, nggak pantas sama wajahnya gitu jemaah. Artinya memang nggak sesuai gitu loh. Allah kasih engkau rambut warna itu sesuai dengan wajahmu gitu. Walaupun boleh-boleh aja berhias, mungkin dia berpikir nggak, kayaknya lebih cantik gitu ya. Tapi kalau memang tadi tujuannya untuk suami, nggak ada masalah kalau suaminya mau. Jadi kadang-kala perempuan, tolong bagi perempuan yang sudah berkeluarga, ketika engkau hendak merubah warna rambutmu, kau ngomong dulu sama suami. Karena jangan sampai engkau memandang fulana cantik, lalu engkau merubah rambutmu seperti fulana. Suamimu memandangmu tatkala itu bingung, ya Allah, kok kayak ekornya kuda rambutmu sekarang. Karena dia nggak suka gitu loh, seperti itu. Kemudian rambutnya yang lurus, yang keriting dilurusin. Kadang-kadang perempuan itu ada yang cantik dengan bergelombang. Rambutnya memang bergelombang, artinya dia tumbuh besar rambutnya gelombang. Bagus sudah rambutnya. Tapi ada perempuan lain yang wajahnya beda sama dia, rambutnya lurus. Lalu ini yang rambutnya gelombang, kepingin nyoba kayak gitu totalnya. Karena rambut itu tumbuh dari dalam. Jadi kalau tumbuhnya itu memang dia memiliki apa istilahnya, tabiatnya itu keriting, ya dia akan keluar keriting walaupun yang di luar lurus gitu ya, dia tetap akan balik asal. Jadi insya Allah nggak masalah, tapi tolonglah niatannya dulu, kemudian kalau engkau berkeluarga tolong izin sama suamimu, agar suamimu nggak kaget melihat ada di rumah ada orang lain gitu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada manusia terakhir yang akan masuk di surga, dan apakah masuk terakhir di surga itu karena dosa-dosa yang diperbuat? Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Nah, jamaah. Kalau bicara ada yang pertama masuk surga dan ada yang terakhir masuk surga. Kita tahu yang pertama masuk surga adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan umatnya alaihi salatu wassalam. Adapun yang terakhir masuk surga, ya adalah orang yang beriman. Yang jelas orang kafir nggak akan keluar dari neraka. Mereka minta dikeluarkan, mereka teriak-teriak meminta kepada Malik
tapi mereka nggak akan keluar. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka nggak akan pernah keluar dari neraka. Yang keluar dari neraka orang beriman. Kenapa masuk neraka? Karena dosa-dosanya yang dia lakukan. Bisa jadi dia nggak punya amal soleh kecuali sedikit. Tinggal keimanannya aja dia yang masih ada. Terlalu banyak dosa dia. Tapi alhamdulillah dia selamat dari kesyirikan. Dia tetap mentauhidkan Allah dengan dosa-dosa dia. Maka tetap ada harapan masuk surga. Dan bisa jadi orang yang terakhir masuk surga. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiikum, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimana caranya menyikapi orang-orang yang suka mendebat, apalagi mendebat dalil? Apakah cukup didiamkan dan tidak diacuhkan, tidak diladeni? Nah, barakallahu fiikum. Ya jemaah. Manusia ini yang kita hadapin macam-macam. Ada orang bodoh, tapi dia tahu kalau dia bodoh. Ini alhamdulillah. Kalau ketemu orang bodoh, tapi dia tahu dia bodoh, biasanya ngasih taunya gampang. Tapi kalau ketemu orang bodoh, namun dia nggak tahu kalau dirinya bodoh, ini repot. Kita akan kerepotan menghadapi dia. Sampai ada sebuah asar tentang Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwasanya tidaklah beliau berdebat dengan orang alim kecuali beliau menang. Beliau bisa berdialog, menyelesaikan dialog tersebut. Tapi nggak pernah beliau dialog sama orang bodoh kecuali beliau kalah. Kenapa? Karena orang bodoh ini, kalau orang pintar kan dikasihin dulu dalilnya seperti ini. Ini firman Allah, ini sabda Nabi SAW, ini prakteknya para sahabat seperti ini. Oh, ketika hendak berdebat seharusnya, tapi ada firman Allah yang mengatakan seperti ini gitu. Ada juga hadis yang mengatakan seperti ini. Jadi memang, ternyata ada khilaf. Di sini yang perlu diselesaikan. Sama-sama berilmu. Tapi kalau orang bodoh dikasih tahu, ini qala Allah, qala Rasul, ini perbuatan para sahabat. Apa kata dia? Loh, tapi menurut ana nggak kayak gitu. Kalau sudah menurut antum ini, ya nggak usah debat. Kalau sudah dia menurut anak, nggak usah debat. Ya sudah, fadhol. Karena anak udah sampaikan gitu. Jadi, kalau orang yang bodoh nggak ngerti, kita kasih tahu. Tapi kalau orang bodoh nggak tahu kalau dia bodoh, berat. Kadang-kadang lebih baik kita diamkan. Ketika dia mungkin menyebutkan pendapat-pendapat dia yang dari logika dia, lalu kita jelaskan firman Allah, sabda Nabi, lalu dia tetap mendebatnya, lebih baik dia. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Idza nataqa as-safihu fala tujibhu. Fa khairun min ijabatihi as-sukutu." Kalau ada orang bodoh yang berbicara sama engkau, jangan jawab dia. Lebih baik engkau diam. Udah diam aja. In kallamtahu farajta'an. Kalau engkau ngomong sama dia, dia akan jadi senang. Karena ada lawan debatnya. Wa in khallaitahu kamadan yamut. Kalau dibiarkan dia mati seperti api, biarin dia. Nggak usah digoyang-goyang, nggak usah dikasih kayu, nggak usah dikasih bensin, dia lama-lama mati. Tapi kalau antum kasih kayu lagi, dia akan semakin terbakar. Jadi memang kita harus melihat siapa yang kita ajak ngomong dengan cara seperti itu. Insya Allah, ya semoga orang itu mendapatkan hidayah kalau benar-benar dia mencari kebenaran. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir lagi sebelum masuk ke kuis. Baik. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, apakah boleh badal haji untuk ibu yang telah lama meninggal, tapi tidak tahu apakah beliau dulu ketika hidup telah berniat haji atau belum? Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Berkaitan dengan haji ini, ibadah yang disyariatkan buat yang mampu. Allah mengatakan, Jalla Jalaluh, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji itu buat orang yang memiliki kemampuan.
Itu Allah yang mewajibkannya. Tapi kalau orang itu nggak mampu, berarti dia nggak wajib haji. Kalau tadi pertanyaannya, dia mau menghajikan orang tuanya, nggak tahu dulu niat, ya nggak ada urusan sama niatnya. Pertanyaan, dia mampu nggak? Dulu. Oh dulu mampu, Ustaz. Tapi dia nggak mau berangkat haji. Dia sibuk dengan dunianya sampai mati. Ada yang seperti itu. Sehingga dia akan mendapatkan hisab nanti. Kenapa dia menunda-nunda? Dan mungkin juga nggak mau berangkat haji. Anaknya boleh nggak menghajikan? Kalau secara hukum syariat boleh-boleh aja. Nanti Allah yang akan menghisab. Berapa nilai haji yang kau kerjakan buat ibu? Dan berapa dosa yang akan dibebankan kepada orang yang mampu, kemudian dia nggak berangkat haji. Sampai ditunda-tunda sampai mati. Itu akan jadi dosa tentunya. Jadi insya Allah nggak ada masalah kalau mau menghajikan orang tuanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Barakallahu fikum. Terjemah kita masuk ke sesi kuis ya. Masya Allah. Pertanyaannya yang pertama. Sebutkan bahan dasar baju penghuni surga dan warnanya. Barakallahu fikum. Nah. Nunung, Bu Nunung. Ya. Tadol. Saya, Pak. Ya, tadol. Saya? Dari sutra warna hijau. Oh, ini Nunung apa sih? Bu Nunung. Iya, Kak. Bu Nunung. Ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pakaian yang penghuni surga terbuat dari sutra yang dibuat oleh ulat khusus yang Ustaz, dan bahan dasar warnanya hijau. Barakallahu fikum. Jadi sutra yang dikeluarkan oleh bunga-bunga atau buah-buahan surga yang mengeluarkan pakaian tersebut. Jadi jelas sutra ya seperti apa yang lebih indah daripada sutra yang ada di dunia ini. Warnanya memang Allah sebutkan ada yang warna hijau, tapi nanti juga ada warna yang sesuai diinginkan oleh orang-orang yang masuk surga. Nah, barakallahu fiik. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua. Berapa nilai atau harganya, kalau dihargakan ya, kalau dinilai pakai uang itu, berapa harga pakaian yang Allah berikan kepada dua orang tua yang anaknya hafal Quran? Kenfi Pamulang. Kenfi Pamulang. Oh. Ya. Faros Al-Mufaddal Abdullah. Gak jadi. Bu apa nih? Bahasa Arab nih. Putri Hindayani. Padahal. Bismillah, anak Putri Handayani. Tafadhali, barakallahu. Jawabannya tidak ternilai karena anak yang penghafal Al-Quran, beliau akan memakaikan pakaian ke kedua orang tuanya, dan seorang anaknya akan memakai mahkota di kepala. Nah, jadi nilainya nggak bisa tidak ternilai. Tidak ternilai, artinya nggak mampu. Dunia dan isinya ini nggak bisa untuk membayari itu pakaian yang Allah berikan kepada kedua orang tuanya. Masya Allah, betapa baik ini anak yang hafal Quran. Nah, mufiq wa barakallahu fiik. Baik, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir atau kuis yang terakhir, kalau itu pakaian yang mahal, pakaian yang mungkin di dunia ini tidak semua orang bisa mengenakan, tapi di surga semua orang akan mengenakan pakaian yang bahan dasarnya dari
sutra. Terus, apa pakaian penghuni neraka? Barakallahu. Faras al-Mufaddal. Faras. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan, na'am, tafaddal. Pakaian penghuni neraka. Pakaian penghuni neraka penghuni neraka mempunyai pakaian, tetapi pakaian mereka terbakar oleh api neraka ketika sudah kembali terbakar kembali. Nah, pakaiannya dari apa? Bahannya itu dari apa, Faras? Kalau penghuni surga kan bahannya dari sutra. Kalau penghuni neraka? Dari katun. Masa dari katun, Faras? Apa? Coba pikir lagi, Faras. Iya. Kalau penghuni surga dari sutra, kalau penghuni neraka dari? Lagi di. Tafadhol. Dari sutra halus dan tebal. Itu penghuni surga, Faras. Penghuni neraka. Salah. Dari aspal, Faras. Dari aspal, ya. Dari aspal. Barakallahu fiik, enggak apa-apa. Kasih hadiah buat Faras yang udah berusaha. Jadi dari api pakaiannya, kemudian disebutkan di ayat lain dari aspal yang lengket di tubuhnya. Barakallahu fiik. Makasih banyak buat semua yang sudah hadir dalam kajian kita hari ini, dan juga buat teman-teman yang udah berusaha untuk menjawab. Semoga Allah memberikan berkah kepada kita semua. Anda kembalikan ke pembawa acara. Akhafi, jazakumullahu khair. Barakallahu. Syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala dan tim SRB yang telah meluangkan waktunya untuk kami untuk mengadakan kajian pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan bermanfaat bagi kita di kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Kemudian kami mohon maaf pada semua mungkin ada pertanyaan yang tidak kami sampaikan, ya, tidak kami tanyakan pada Ustaz dan para penanya yang tidak kami panggil karena waktu yang sangat singkat dan jumlah pertanyaan yang masuk juga sangat banyak. Kemudian kami ingatkan pada pemenang kuis hari ini untuk menghubungi kontak person yang tertera pada poster kajian hari ini. Mungkin sekian kajian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Marilah kita sama-sama dengan menutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Semoga bermanfaat, berkah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.